Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore, pendengar JMSI. Jumpa lagi kita dalam acara podcast kali ini. Lama JMSI tak mengudara. Ini karena JMSI barusan pindah kantor. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Calon wakil gubernur nomor urut 1, saya sebutkan namanya Pak Abdul Karim Al-Jufri. Selamat sore, Pak. Sore. Waalaikumsalam. Ya, Apa judulnya podcast ini? ini podcast JMSI, Pak. Oh, podcast JMSI. JMSI. Tidak Selalu ada yang menarik. Ya, selalu ada yang menarik. Jadi kali ini kita bincang-bincang santai saja terkait dengan sosok Bapak Abdul Karim Al-Jufri, karena kemarin warga Sulteng sempat kaget juga sebenarnya kan ketika beliau diputuskan untuk mencalonkan diri sebagai wakil gubernur. Warga Sulteng bertanya-tanya, siapa sih sosok ini kan? Makhluk dari manakah? Nah, tanpa kaget lagi ternyata sosoknya anak muda. Nah, itu kali ini kita bincang-bincang seputar itu. Adapun soal kenapa dia memilih jadi wakil gubernur, itu juga akan kita bahas sedikit ya. Tidak usah terlalu banyak lah. Nanti sebelum Bapak menjadi calon wakil gubernur, sebenarnya kiprahnya di mana? Kan saya anggota DPRD. Ya, anggota DPRD. Anggota DPRD Dapil Donggala Sigi. Dapil Donggala Sigi. Ketua fraksi Gerindra. Gerindra ya. Kemarin kayaknya kurang muncul di publik nama Bapak, sehingga ketika Bapak jadi calon wakil gubernur, sebagian masyarakat Sulawesi Tengah itu sempat kaget. Siapa sebenarnya sosok ini? Karena memang tidak ada perencanaan. Oh gitu ya? Iya, tidak ada perencanaan dan saya memang tidak pernah meminta untuk dicalonkan sebagai wakil gubernur atau gubernur sekalipun. Ini kan kalau di kita itu sifatnya semuanya penugasan. Iya. Jadi sebelumnya 2019 tugasnya itu di Pileg, 2024 juga tugasnya masih sama, tapi tiba-tiba seiring waktu, sebenarnya saya lagi menunggu penugasan sebagai wakil ketua DPRD. Oh gitu ya. Kan ya sekretaris, terus ya masih ketua DPP juga. Tapi ternyata yang ditunggu tidak datang, malah yang datang penugasan yang baru. itu garis-garis tangan ya, Bapak bisa ceritakan nggak pada saat waktu besarnya di mana, sekolahnya di mana gitu kan? Saya lulus SD, SMP itu di Al-Herat. Al-Herat ya? Ya. Kalau bicara besar, keliling sebenarnya. Saya SD saja itu 5 sekolah. Wih. Mulai dari Tumpaan, Tondano, Ternate 2 sekolah. Kemudian lulus SD dan SMP-nya di Palu. SMP-nya di Palu ya? SMA, sempat sekolah di SMA 6, terus kemudian 98 pindah ke Jakarta. Oh, itu. Kuliah? Jadi atlet dulu. Atlet ya? Jadi atlet dulu, kemudian, ini egonya, mungkin ego sebagai atlet ya. Saya sudah juara nasional, sudah juara dunia, tapi saya belum pernah juara mahasiswa. Lompat artinya. Iya, makanya saya mau kuliah biar saya bisa jadi juara mahasiswa juga. Berarti sebenarnya bukan orang asing kalau di Palu ya. Karena besarnya di Palu. Asing bagi yang tidak kenal. Iya. Ya. Karena kan saya termasuk kalau boleh dibilang politisi introvert. Oh gitu ya. Iya. Sebenarnya kan tidak boleh politisi itu introvert. Tapi saya karena memang bawaan dari dulu juga saya lebih senang di dalam rumah sebenarnya. Makanya saya bilang saya politisi introvert. Nah, kenapa terjun ke dunia politik itu? Dan mulai kapan terjunnya? Sebagai atlet itu kan jujur, saya ini benci politik sebenarnya. Iya. Karena saya pindah ke Jakarta juga sedikit banyak karena politik itu sendiri. Saya juara di Palu, tapi yang berangkat orang lain. Wah, itu ya. Kan politik itu. Betul. Tapi kemudian karena perguruan silat saya itu pendirinya adalah Pak Prabowo, otomatis sebagai anak ideologis beliau, dimanapun beliau, kiprahnya dimanapun, tanpa dipanggil ya saya harus datang. Dulu waktu beliau masih ikut konvensi Golkar ya saya jadi Golkar dengan sendirinya. Oh gitu. Ya. Kemudian 2008 Bapak bikin partai, ya masa sih sebagai anak hanya melihat dari jauh, papaku berjuang gitu. Jadi ya sudah,
langsung ikut terlibat di partai. Saya ingat penugasan pertama saya itu tukang entry KTA, Berarti betul-betul merangkap dari bawah ya? sangat dari bawah. Sangat dari bawah. Iya. Jadi mungkin kalau ada yang punya KTA Gerindra di tahun 2008, bisa jadi itu saya yang bikinkan. Iya, arti pada saat Gerindra awal-awalnya Pak Aka sudah di situ. terlibat. Kemudian setelah itu dapat tambahan tugas jadi koordinator regional Sulawesi. Dulu masih urus 6 provinsi di Sulawesi, tapi lama-lama kan wah besar sekali. Mau dari Kendari harus ke Manado, ini kan perjalanannya. Betul. Jangan kan dari sana, kita dari Palu ke Manado saja setengah mati. Terus awal-awalnya bisa ketemu Pak Prabowo itu bagaimana ceritanya? Apakah bermula dari silat? Silat. Silat ya? Iya. Oh gitu. Saya pertama ketemu Pak Prabowo itu 2001 kalau tidak salah. Beliau sudah ketua apa ya? Perkumpulan Belum, tersebut, itu Bapak baru pulang dari Jordan. Oh gitu. Iya. Hmm. Jadi kan selama ya inilah kita sampai di Jakarta itu kan 98 lagi kacau-kacaunya. Iya. Ya, Bapak lebih banyak urus-urusan beliau lah. Terus kemudian setelah itu kan beliau ke Jordan, pulang dari Jordan itulah baru kita sempat ketemu. Pas kita baru selesai PON itu kalau tidak salah. Jadi kasih bonus lah sama Bapak. Dolar pertama lihat ya pegang dari Bapak. Terus bagaimana ceritanya Bung Aka bisa langsung ditunjuk oleh Pak Prabowo jadi harus maju gitu calon wakil gubernur? Nah, ini saya juga bingung sebenarnya. Iya. Karena saya pertama kali dengar Kak Mat ajak saya maju di pilkada itu bukan dari Kak Mat sebenarnya. Oh gitu. Dari Bang Ambodale. Ambodale siapa itu? Anggota fraksi Gerindra juga yang dari Morowali. Morowali ya. Bulan puasa kalau saya tidak salah itu. Dia telepon, Bang, kalau kita di Gerindra kan panggilan abang biasa ya. Saya habis ditelepon Kak Mat ini. Terus dia mau ajak abang jadi wagub. Saya langsung begitu. Coba tanya sama dia. Berarti ada perasaan tidak percaya gitu? Saya kembalikan, saya bilang coba tanyakan ke dia. Kita ini double minoritas. Dia Cina, saya Arab. Matematikanya dari mana? Iya. Saya kan kalau yang begini, ya insting politik kita harus jalan dong. Belum selesai capeknya pileg, Pak. Iya. Belum selesai capeknya kita berjuang buat Bapak jadi presiden. Istilahnya mau menikmati dulu. Mati dulu. Coba tanyakan matematikanya dari mana. Oh sempat bertanya begitu ya? Tetap saya harus tanyakan matematikanya dong. Namanya, kan saya sadar diri juga. Selama ini kiprah saya hanya di Donggala Sigi. Terus kemudian saya lapor ke pimpinan di Jakarta. Bang, ini ada info saya mau diajak jadi wakil gubernurnya Pak Ahmad Ali, Nasdem. Jadi saya bilang, ya ini saya hanya menyampaikan, jangan sampai nanti dengar dari orang lain. Ya. Kemudian sudah lewat berapa waktu itu, saya ditelepon lagi sama Pak Soni Tandra. Kebetulan ketua komisi saya kan di komisi 3. Pak Syek, ini begini. Kalau bisa pasang baliho, jadi kalau di survei muncul namanya. Jadi saya jawab, Pak Soni tahu saya kan, saya orang partai. Kalau tidak ada perintah dari pimpinan, saya tidak akan melakukan apa-apa. Jadi saya tunggu dulu apa perintah dari pimpinan di Jakarta. Nah setelah saya sampaikan itu ke pimpinan-pimpinan, kebetulan kan pimpinan-pimpinan ini ya kita sebut pimpinan, padahal sebenarnya teman-teman kita juga. Jawaban mereka ambil. Terus kemudian Lebaran, sebelum masuk masjid kan biasa tunggu Bapak masuk masjid, salaman, Bapak lewat, balik lagi dia. Iya. Pak Prabowo. Iya. Kamu katanya diajak jadi wakil gubernur ya? Saya kaget kan? Kaget karena saya memang lagi cari waktu untuk laporan. Tapi karena sudah ditodong begitu sih. Siap, iya Pak. Ada yang mengajakin anak nakal kayak kamu. Begitu ya, sampai segitunya ya? Iya kan kalau saya tuh image di Bapak itu kan anak nakal. Nakal ya, tanda petik. Itu kan makalaya dulu kan. Sudah.
Hari kedua pas malam selesai Lebaran pulang, malamnya saya di WA sama Bang Dasko. Lu di mana? Ya, saya jawab kan, di Bekasi Bang. Saya tunggu, tidak ada dia balas lagi. Ini kan kita kalau di WA pimpinan, kita kan pasti berpikir, oh ada perintah apa ini selanjutnya. Sampai jam 1 malam tidak ada dia WA lagi saya. Besok ke rumahnya, datang kan, Bang, izin Bang, ini yang masalah Pak Ahmad Ali begini-begini. Iya, gue udah lapor Bapak setuju, lu maju. Ya, gitu. Hah? Ternyata Bang Dasko yang laporan ke Bapak. Ya sudah, karena sudah bentuknya perintah, ya kita kan kalau Gerindra ya sudah siap gerak. Itu kan sempat beredar foto Pak Ahmad Ali duduk, Pak Prabowo duduk juga tanda tangan. Itu setelah sudah Pak Prabowo sudah oke ya, tinggal tanda tangan. Itu lagi tanda tangan. Tanda tangan ya. Itu Iya. sudah oke. Sudah oke kan dari Lebaran. Itu tanggal 24 April kalau tidak salah. Ya 23 April. Kita Lebaran bulan apa? Maret kalau tidak salah itu. Jadi saya pertama kali ketemu Kak Ahmad itu tanggal 21 April. 1 April. Ya. Kemudian ketemu Bang Dasko itu bersama-sama Kak Ahmad hari itu juga. Itu juga ya. Malamnya. Terus dijadwalkan tanggal 22 ketemu Pak Sekjen, tapi karena Pak Sekjennya masih ada kegiatan lain, baru bisa ketemu itu tanggal 23. Saya duluan ke MPR, ngobrol sama Sekjen bilang, gue mau ketemu dulu sama gubernur lu. Lu sih nggak ngomong-ngomong gua. Kan gua abang lu. Sekjen bilang gitu. Ya sudah Pak, kalau sore gimana Pak? Udah, sore sini deh. Jam 4 sore ketemu Sekjen. Begitu ketemu Sekjen, pas masuk saya langsung bilang, Pak, ngobrol berdua ya, saya di luar. Jadi saya biarkan Kamat ngobrol sama Sekjen. Karena kan kalau sama saya mbak apa lagi? Sudah orang suruh perintah, sudah saya keluar setengah jam, saya dipanggil. Gue udah ngobrol sama gubernur lu, ternyata dia nggak salah-salah milih. Tugas lu sekarang dengerin apa kata gubernur. Oke. Jadilah. Jadi jalan ya. Terus saya cuma minta pendapat Bang Aka. Ini kan kalau dari sisi yang itu ya, termasuk gampang-gampang susah ya sebagai calon wakil gubernur itu, ya kan? Menurut Abang Aka itu apa ya? Beban atau apa ya? Dibilang beban tidak juga sebenarnya. Tapi kalau dibilang tidak terbebani, bohong kalau tidak terbebani. Iya. Karena kalau buat saya ini kan semua penugasan. Penugasan ya. Semua penugasan. Jadi karena tugasnya di sini, saya dari dulu ini kan man of mission. Makanya dulu setiap penugasan ke Sulawesi Tengah itu saya jarang punya teman. Karena prinsip saya datang bukan untuk berteman, tapi menyelesaikan tugas yang diberikan pimpinan. Ya. Nah, karena prinsipnya man of mission tadi, satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah berhasil melaksanakan tugas ini. Jadi apa yang dibilang beban itu, Sikirkan aja ya. jalani saja. Jadi misinya bagaimana bisa berhasil? Bisa berhasil. Melaksanakan. Ya kan malu, bapaknya presiden masa kita maju di sini kalah. Kapan lagi kita bisa punya kesempatan mengabdi di daerah kita dan di pusatnya presidennya orang yang kita kenal dan orang yang mengenal kita. Lebih mudah kan? Iya. Saya mau tanya lagi. Minum dulu. Silakan. Silakan. Ini kan jabatan calon wakil gubernur atau wakil gubernur insya Allah, ya kan? Pernah nggak terlintas di benak Bang Aka sebelumnya? Nggak ya? Saya dulu pernah bercita-cita jadi gubernur. Jadi saya sampaikan ke abang-abang di sana, saya mau maju gubernur Bang. Kenapa gubernur? Bupati aja dulu. Enggak, saya mau langsung gubernur. Tapi setelah itu saya justru melakukan persiapan untuk jadi Bupati Sigi. Iya, sempat ya? Iya. Nah, dalam proses mempersiapkan diri jadi Bupati Sigi, entah kenapa tiba-tiba
udahlah jangan dulu. Fokus saja di pileg, nanti 2029 maju DPR RI. Karena kan saya pikirannya begini, Pak Longki usianya sekarang kan berapa? Belum tentu Pak Longki bersedia maju lagi 2029. Nah, saya berpikiran karena jaringan saya di pusat bagus, kenapa tidak? Dan sebagai kader muda kan saya harus mempersiapkan diri untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan Pak Longki. Jadi kalau dibilang sekarang ini kepikiran, sebenarnya sudah tidak kepikiran lagi. Apa namanya? Timelinenya sudah diatur untuk Pileg 2029. Ada nggak penyesalan? Kan Bang Aka terpilih kemarin jadi di anggota DPRD, terus meninggalkan jabatan itu sebagai anggota DPRD kemudian masuk ke calon wakil gubernur. Kan saya bilang tadi ini semua penugasan. Nah, kembali lagi ke situ. Ya. Kalau jangankan disuruh mundur karena mau maju pilkada, disuruh mundur tanpa kemana-mana pun selama Pak Prabowo yang perintah pasti saya mundur. Jadi semuanya kuncinya ke Ya kembali ke Bapak. Bapak, Ya. ya kan? Mau di kemanapun ya Ya orang tua tahulah mana yang terbaik buat kita. anaknya. Terus Bang Aka ini termasuk dari sekian paslon yang ada, Bapak termasuk paling muda, ya kan? Mewakili anak muda lah. Padahal sebenarnya sudah tidak muda. Iya, dari penampilan kan masih muda. Menolak tua. Kalau nanti jadi wakil gubernur, kira-kira ada nggak program untuk anak muda? Nah, di bayangan saya Sentra Kreativitas Pemuda itu kan suatu tempat di mana anak-anak muda itu bisa kumpul. Kalau dulu anak-anak muda itu kita nongkrong ini kan biasanya di deker, di kafe. Kalau sekarang kan di kafe-kafe, di warkop. Itu kan nongkrongnya sendiri. Kalaupun ada ide, yang eksekusi ide itu yang mereka sendiri. Yang berusaha untuk mewujudkan ide-ide itu mereka sendiri. Tidak ada fasilitas pun. Tidak ada fasilitasi. Nah, ke depan di Sentra Kreativitas Pemuda, pemerintah nongkrong dengan anak muda. Iya. Jadi apapun nanti ide yang muncul dari situ, pemerintah bisa menyerap itu dan bersama-sama dengan anak mudanya mewujudkan apa yang ide-ide tadi. Ya, memfasilitasi. Ya, karena buat saya kalau itu keluar dari pikiran-pikirannya anak muda, masa sih itu bertentangan dengan keinginan anak muda? Ya. Karena yang tahu tentang, ya meskipun saya bilang menolak tua ya, tapi kan begini loh. Kita ini kan sebenarnya tidak hidup di zaman kita lagi. Ya. Kita hidup di zamannya Gen Z sebenarnya. Saya selalu bilang ke Kak Mat begini, sekaya apapun Kak Mat, secanggih apapun handphone yang dia punya, tidak mungkin dia bisa mempergunakan fitur yang di dalam handphonenya itu maksimal dibandingkan Gen Z. Rata-rata kan kita ini pakai handphone buat telepon, medsos itu. WA. Foto. Foto. Iya. Selebihnya yang tahu cara memaksimalkan teknologi itu ya Gen Z. Karena memang ini zamannya mereka. Nah, tugas kami, tugas kita nanti sebagai pemerintah hanya memberikan fasilitas sebenarnya. Menjaga agar gaya hidup anak muda di zaman itu bisa mereka lakukan dengan baik tanpa mereka terlibat dengan hal-hal negatif. Nah, pertanyaan saya, kalau mereka nongkrong dengan pemerintah, masa sih masih kepikiran untuk yang negatif-negatif? Masa sih setelah diberikan fasilitas, ide-ide yang mereka keluarkan itu kita fasilitasi, terus masih kepikiran untuk hal-hal negatif? Ya. Masa sih setelah mereka jadi wirausahawan, setelah mereka bekerja, malamnya masih punya tenaga untuk bernakal? Ya, mereka fokus ke sana juga. Iya, iya. Saya selalu bilang tidak ada orang yang nakal. Beda ya, nakal dengan kriminal beda. Nakal itu kan sebenarnya karena anak muda itu kelebihan energi. Dan dia melakukan sesuatu itu di luar kebiasaan orang-orang. Akhirnya dibilang nakal. Nakal. Anak kecil yang berpanjat-panjat pohon, orang bilang, nakal betul ini berpanjat-panjat pohon. Padahal nalurinya anak kecil yang mencoba. Coba. Makanya kalau ini bisa kita arahkan, ya pasti akan terjadi pengurangan
eh, hal-hal yang negatif. Saya tidak mau bilang kriminal ya. Ya, saya kira ini sekaligus mengurangi angka pengangguran ya. Jadi kan selama ini sebenarnya sudah ada pelatihan-pelatihan untuk peningkatan keahlian. Iya. Tapi selesai pelatihan, saya selalu kasih gambaran begini. Selesai pelatihan, yang mereka terima itu sertifikat. Betul, betul. Sudah begini sertifikatnya, Ya, rekeningnya tetap tinggi. begini. Iya. Karena setelah dikasih pelatihan, tidak diberikan akses ke permodalan. Nah, itu masalahnya di sini. Akhirnya otaknya saja yang pintar, rekeningnya tetap di bawah. Nah, betul, betul. Nah, bayangan saya itu, kita berikan pelatihan. Pelatihan ini kan kita bisa mengoptimalkan BLK. Optimalisasi BLK, berikan pelatihan, akses ke permodalan kita buka, setelah itu kita lakukan pendampingan. Ya, ya. Jadi memang betul-betul tuntas ya, sampai Ya. mereka bisa. Kenapa butuh pendampingan? Kita berharap uang yang dikeluarkan itu dikelola dengan baik. Karena ada juga orang-orang yang tidak tahu diri. Contoh, minta katinting. Dikasih katinting berapa bulan kemudian dijual. Dikasih sapi, dikasih kambing, begitu. Karena mindset mereka, nanti kalau habis juga kita bikin proposal lagi. Mereka lupa, di saat proposal mereka diterima, ada orang-orang yang kirim proposal yang sama dan mungkin mau berusaha dan betul-betul ingin jadi nelayan dengan katintingnya, ingin jadi peternak dengan ternak-ternaknya, proposalnya tidak diterima. Ya, terbaik. Makanya kita perlu lakukan pelatihan, berikan akses ke permodalan, kasih pendampingan. Jadi betul-betul Supaya dikelola dengan baik. Dan nanti setelah mereka berhasil, modalnya kan dikembalikan. ya, Kita berikan lagi ke yang lain. Jadi bergulir. bergulir ya. Jadi betul-betul pendampingan komplit ya, tidak Ya. cuma sekedar untuk latihan kemudian dilepas. Rugi. Negara sudah siapkan uang, kan ini uangnya kita semua ini. Nah. Uangnya rakyat Sulawesi Tengah. Iya, Kita keluarkan untuk sebagian orang. betul. Terus orang tidak kelola. Berdosa kita dengan yang lain. Sekarang Pak Aka, ini segelintir orang menyatakan bahwa Bang Aka maupun Pak Ahmad Ali dalam tanda petik dianggap sombong. Tanggapan Bang Aka itu gimana? Atau mungkin karena mereka belum kenal saja barangkali ya? Ya kan? Coba tanya Mahful. Nah, Saya sombong tidak? iya. Nah, Coba tanya dengan orang-orang yang mengenal saya sombong tidak? nah, Tapi memang apa ya? Karena ini bukan pertama kali saya Iya. dikasih yang begitu-begitu. nah, Dulu di zaman atlet pun saya dibilang begitu. sombong. Padahal ya kita biasa saja, tapi karena orang tidak kenal, image-nya begitu. Tak kenal maka tak Tak sayang. kenal maka tak sayang. Bagi orang-orang yang sering bersentuhan dengan kami, Hmm. mereka akan ketawa ketika ada orang yang bilang, "Oh, Nah. Bang Aka sombong, Pak Mat sombong." Padahal tidak begitu pribadi. Mungkin apa ya? Tongkrongannya mungkin yang dibilang begitu. Iya. Kebetulan kalau saya memang kalau pada saat jalan jarang sekali saya begini-begini. Pasti kacamata kuda. Karena itu tadi ya menjalankan perintah. Man of mission. fokus menjalankan perintah. Jadi Dan memang kan didikan kita atlet itu kan ya begitu sebenarnya. Didikan kalau atlet ini kan dipaksa untuk harus egois. Harus selalu fokus. Karena kalau atlet tidak egois tidak mungkin juara dia. Sementara bertanya, kasihkan dia saja ini. Kan tidak tidak boleh bisa begitu. begitu. Iya kan? Tidak bisa begitu. Waktunya makan ya harus makan. Jadi kalau dibilang sombong ya mungkin karena mereka belum ngopi bareng. Iya. Belum ngopi bareng. Kalau ada yang ngajak yang bilang sombong, ayo kita ngopi bareng ya. Ngopi dulu. Ya, Setelah ngopi terus masih dibilang sombong, berarti mungkin saya sombong. Oke. Oke, pemirsa, saya mau singgung lagi sedikit. Saya belum puas sebenarnya. Apa motivasi Bang Aka untuk menjadi calon wakil gubernur atau wakil gubernur salah terpilih? Pertama kan motivasi pertama itu karena perintah dan saya harus
mensukseskan perintah itu. Saya harus melaksanakan perintah itu dengan sebaik mungkin. Tapi karena sekarang ini sudah di laut, mau tidak mau kan saya harus berenang untuk bisa sampai ke daratan. Daratan yang dimaksud adalah bagaimana nanti setelah kepercayaan dari masyarakat Sulawesi Tengah itu kami terima, kami harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Jadi kalau sekarang ditanya motivasi, tentu berdasarkan pengalaman saya sebagai anggota DPRD 5 tahun, banyak sekali hal-hal yang menjadi permintaan masyarakat itu tidak bisa saya laksanakan karena memang keterbatasan kewenangan. Betul, anggota DPR itu punya dana aspirasi, tapi berapa sih yang bisa dijangkau dari dana aspirasi itu? Pasti lebih banyak aspirasi masyarakat itu yang tidak bisa kita cover. Nah, jadi sekarang kalau ditanya tentang motivasi, saya hanya mau melaksanakan tanggung jawab yang ada di pundak saya sebaik-baiknya untuk masyarakat Sulawesi Tengah, memberikan yang lebih baik. Kalau dulu dengan jabatan anggota DPR, saya bisa mengamen ke DPR RI program-program, masa sih dengan jabatan wakil gubernur hasil ngamen saya akan sama dengan sebelumnya? Pasti lebih banyak. Alhamdulillah kemarin kita dapat hampir 11.000 program Indonesia Pintar untuk Sulawesi Tengah. 9.000-an untuk PIP, 500-an untuk KIP. Selama di DPRD ya, jadi anggota tahun 2024. Ya mungkin teman-teman juga tahu karena ini event pilkada, jadi saya dapat jatahnya banyak kali ini. Kekuatan jaringan harus kita maksimalkan. Betul, ya. Tahu juga bukan untuk siapa-siapa, untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah kan? Jadi pada saat saya sampaikan ada program Indonesia Pintar sekian ribu, jumlahnya itu 9.000-an lebih. Ada yang bilang, "Wah, pasti yang terima itu orang-orangnya Bang Aka saja." Saya bilang, "Iya. Karena siapapun yang punya KTP Sulawesi Tengah itu orang-orangku." Tapi kalau ditanya saya kenal atau tidak ada satupun yang saya kenal. Nah itulah, ya. Karena itu tadi niatnya kan untuk membantu Sulawesi Tengah, tidak peduli siapa dia, yang penting Terakhir 2023 kalau tidak salah, itu bahkan saya dapat saya bagikan PIP itu di Kota Palu. Bukan saya punya dapil. Karena kebetulan saya alumni SMA 6. Waktu saya jadi ketua panitia ulang tahun, sekolah minta PIP, ya sudah. Kita dapat berapa? 100 lebih siswa yang bisa dapat PIP. Kalau bicara efek politik, saya tidak dapat efek politik sama sekali karena itu Palu kan. Tidak bertambah suara buat Donggala Singgi. Terus ini, Bang Aka, ini kan sering mungkin sudah sempat ditanyakan juga, posisi wakil gubernur itu kan terbatas. Ya. Sudah ada nggak komitmen dengan Pak Ahmad Ali nanti kalau terjadi begini? Nah, sejak kami memutuskan maju di pilkada, kami tidak pernah berbicara setelah dilantik mau begini. Bahkan Camat sendiri tidak pernah tanya berapa uang. Begitu ya? Iya. Jadi ini juga jadi bahan black campaign teman-teman di luar. Iya. Oh, AK itu cuma jadi ban serepnya Ahmad Ali, tidak akan difungsikan. Apa juga anak kecil itu. Iya. Gitu. Jadi saya jelaskan, wakil gubernur memang ban serep. Tapi ban serep ini punya kewenangan yang sudah diatur oleh undang-undang. Ya. Yang repot itu kalau seorang wakil tidak menganggap dirinya ban serep. Berarti dia punya ekspektasi lebih dari jabatan yang diemban ke depan. Dan kalau dibilang saya tidak difungsikan, coba cek perjalanan kampanye Ahmad Ali Abdul Karim. Berapa banyak panggung yang hanya saya sendiri. Berapa banyak panggung yang saya berdua dengan Camat, dan berapa banyak juga waktu yang Camat berikan ke saya untuk berbicara di depan umum. Ya, mudah-mudahan kondisi seperti itu terus berjalan selama 5 tahun ke depan. Jangan banyak kasus yang terjadi di sejumlah daerah pada saat terpilih pecah kongsi.
ribut. Ya, alhamdulillah kami kader Gerindra itu selalu dikasih wejangan ya begini. Kalau kau hanya sekretaris, kau hanya wakil, kau tidak boleh punya kepribadian. Kepribadian itu milik komandan. Makanya kalau dibilang mau pecah kongsi, insya Allah saya bisa menjaga diri. Siap. Dan kalaupun misalnya saya agak keluar jalur, Kamat tahu kemana dia harus melapor. Karena kebetulan Kamat ini dengan Habib Ali kan dekat sekali. Jadi kalau saya mau tanda petik nakal-nakal, dia tinggal lapor sama Habib Ali. Nanti dijewer saya. Begitu juga sebaliknya. Kalau Kamat sudah mulai aneh-aneh, saya tinggal lapor ke Habib Ali. Coba tegur dulu Kamat. Kalau sama Habib Ali kan, Iya. badengar. Semuanya. Enak ya, dia Kamat ini kan kalau sama tokoh-tokoh agama itu sangat Iya, saya lihat. sangat mendengar. Makanya saya bilang kalau sudah mulai aneh-aneh, dia tinggal lapor saya ke Habib Ali. Begitu juga saya tinggal lapor dia ke Habib Ali. Nanti Habib Ali yang selesaikan. Oke pemirsa, sebelum kita tutup diskusi kita hari ini, saya kepingin minta Bang Aka mungkin memberikan imbauan atau apa semacamnya, ya. Soal pilkada. Ya. Ini bukan himbauan baru ya, tapi di setiap kali kami sosialisasi, boleh dibilang kampanye lah, kami selalu menyampaikan bahwa pilkada ini bukan tentang menjadikan Ahmad Ali dan Abdul Karim sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pilkada itu tentang harapan rakyat Sulawesi Tengah. Kalau kalian merasa apa yang kami tawarkan itu sesuai dengan keinginan kalian, ayo kita bergandengan tangan. Tapi jangan pernah menjadikan pilkada ini sebagai ajang untuk baku gara, Ya. sebagai ajang untuk menjelek-jelekan orang. Bahkan saya selalu bilang, kalau kalian punya masalah, kena musibah, yang datang itu bukan Abdul Karim duluan, Ya. tapi tetanggamu. Makanya kalau ada yang berbeda pilihan, ya biasa saja. Karena toh selama ini kan kita beda suku, beda agama, masih bisa minum kopi sama-sama. Ya. Masa cuman gara-gara perbedaan politik kita rombak alay? Politik itu dalam 5 tahun hanya 6 bulan. Ya. Artinya ada 4,5 tahun kita akan kembali ke kehidupan nyata. Jadi jangan jadikan politik ajang pilkada sebagai ajang untuk bakalai. Jangan mau dikasih bodoh sama tim sukses untuk bakalai dengan tetangga karena perbedaan politik. Karena yang tadi, pada saat ada kedukaan, yang datang bukan Abdul Karim duluan, bukan Ahmad Ali duluan, bukan tim sukses itu, tapi tetangga-tetangganya Komio semua. Ya. Jadi jadilah peserta pilkada yang damai. Gembira. Damai, cerdas, riang gembira. Yang gembira. Oke, saya kira cukup ya diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan kapan-kapan kita undang lagi kalau ada waktu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Ya. Kalau ada hal-hal yang positif silahkan diambil, tapi kalau ada hal yang negatif kembalikan ke kami. Demikian ya, terima kasih. Makasih Pak Aka sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.